Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Pustaka. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Jumat. Salam semangat. Salam literasi. Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khususnya dalam menghadapi keterbatasan, keprihatinan di tengah pandemi Covid. Di Jumat siang ini, izinkan saya mewakili perpustakaan untuk memandu sharing pustaka episode keempat. Kali ini kami undang salah satu dosen FKM Unimus, teman kami juga. Pembicara siang hari ini adalah Bapak Diki Bima Prasetyo, teman kami. Sebentar. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang penerapan K3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja di perpustakaan dalam menghadapi new normal. Kita menunggu dari Mas Bro Diki. Bentar. Ini yang sudah ikut bergabung banyak sekali ini. Mas Bro. Bisa kok nih, bisa nih. Aduh. Mas Bro Diki mana nih Mas Bro Diki? Udah, mana tuh yang di Posisi masih rata. ya. Oke. Kak Diki udah gabung belum? Lah ya sing ndi lho. Oke. Yuk. Akhirnya nih habis malam Jumat kliwon nih kayaknya. Enak. Alhamdulillah nih. Baik, topik kita yang akan kita bahas ini adalah tentang penerapan K3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja di perpustakaan. Wih, aku dikenal kesek dong. Kasih dulu. Gimana kabarnya Kak Diki? Nah, tadi sudah Mas Bro.
Oh, wis tau, wis mau tau. Ya, kelewat Mas Bro. Bisa itu lagi sampaikan lagi. Pak Diki ini salah satu dosen FKM. Yang termanis, Wah, terganteng. Ini saya pemilik usaha itu loh. Cuka itu loh Pak. Cuka Diki. opo iku? Cuka Diki. Ya, ini juragan cuka ternyata. Ngomong opo? Monggo Mas Bro, silakan tuh Opo nih sing dipersilakan? membahas ini penerapan kesehatan keselamatan kerja di perpustakaan dari sudut pandang Mas Bro Diki itu apa sudah Ceritakan dulu. Perpustakaan sudah mulai Apik. buka. Di perpustakaan sudah mulai Wis apik. buka. wis apik? Gimana? Ya, Bisa jelasin dulu. jadi kita perpustakaan sudah mulai dari tanggal 16 Juni kemarin. Layanan buka hari Senin sampai Jumat. Jam buka layanan itu jam 8 sampai jam 12. Jadi layanan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pengunjung wajib memakai masker, mencuci tangan dengan hand sanitizer. Pengunjung wajib cek suhu. Maksimal pengunjung itu 10 orang. Durasi kunjungan 2 jam. Jadi setelah 2 jam bergantian. Menurut Mas Bro Diki, kira-kira perpustakaan ini apa sudah layak untuk dikunjungi? Layak. Oh, layak. Ya betul. Seperti apa Pak? Untuk ketiga yang kemudian Wah, suara mburine ketok banget iku. Oh, iya, cepet banget loh. Yo ngene Mas, kalau dari sudut pandang saya, iki saya apa aku ki? Nyonge wae ya. Bebas Mas Bro. Bebas lah pokoknya. Ya kalau dari sudut pandangku biar lebih akrab ketok ya. Ketok-ketok akrab loh. Iyalah. Ya di perpus itu sudah menerapkan apa ya protokol yang sangat luar biasa setelah pandemi ini. Sangat-sangat luar biasa. Soalnya kemarin waktu pandemi langsung tutup ya kemarin bro ya. Apa perpusnya? Langsung tidak boleh pelayanan terus baru berbenah. Itu kemarin sudah tak cek keliling sebentar. Itu dari pintu masuk sampai ke belakang itu semuanya sudah menerapkan protokol kesehatan yang sudah di apa namanya persyaratkan oleh pemerintah. Dari mulai depan itu saya cek juga karyawan dari apa namanya pustakawan ya namanya. Pustakawan juga nggak lebih dari 25, pekerjanya itu perempuan laki-laki juga hampir imbang, kamar mandi juga udah cukup, melebihi apa aturan. Kalau yang laki-laki itu kan aturannya kalau lo sampai dengan 25 karyawan itu kamar mandinya 1, wastafelnya 2, sedangkan di sana kan kamar mandinya udah terpisah antara laki-laki dan perempuan. Dan juga kamar mandinya kan ada sekitar 4 ya per toilet ya per kamar mandi. Wastafelnya juga ada 4 di depan kemarin saya lihat. Berarti untuk standar dari depan kaca muka itu sudah sangat luar biasa perpustakaan Unimus. Jadi kalau dilihat dari depan itu udah siap lah untuk menerima tamu ataupun apa ya pengunjung untuk datang ke perpustakaan Unimus. Terus dari pintu masuk depan juga saya lihat udah ada pintu exitnya, sudah ada juga jalur evakuasinya sudah oke karena itu mungkin gedung baru ya bro ya. Jadi semuanya serba lengkap, hidran, apar semuanya lengkap di sana. Cuman mungkin yang perlu dikoreksi itu aparnya aja bro. Itu di sana yang 6 kilo mungkin bisa diganti dengan yang 3 kilo atau 3,5 kilo nanti di sana. Karena kan di sana notabene banyak perempuan ya. Nanti kalau misalnya perempuan udah kita latih, terus mereka nggak kuat untuk ngangkat aparnya kan yo eman-eman tuh aparnya di sana. Ada yang 6 kilo bisa diganti nanti yang 3 kilo.
Tapi udah bagus apa penempatannya juga semuanya udah sesuai standar juga semua yang ada di sana. Terus kita masuk ke bagian dalam. Bagian dalam itu baru masuk itu sudah ada protokol untuk pemisahan antara jarak antara satu pengunjung dengan pengunjung yang lain. Itu sudah dikasih line ya kemarin ya, sudah dikasih line warna di depan. Mukamu jongono tuh aku ngekek engko. Oh lanjut ya, lanjut. Nah itu ada yang tanya tuh, saya tak jelas kesek. Ya dari depan itu sudah ada pemisahan jarak antara pengunjung satu dengan pengunjung dua, juga sudah ada hand sanitizer juga di depan. Petugas bagian depan, pustakawan yang bagian depan itu ada 2 orang kalau nggak salah kemarin itu juga udah menggunakan masker dan tidak dibuka pada saat pelayanan ataupun tidak pelayanan ada tamu ataupun tidak juga tidak dibuka sudah sangat bagus. Jarak antar karyawannya juga di bagian depan juga itu lebih dari 2 meter ya. Jadi udah ada penyekat juga, jadi aman sih kalau untuk yang bagian front office depan itu sangat-sangat aman. Cuman yang kemarin yang saya agak riskan itu ada putaran di sebelah front office tuh loh bro. Ya. Kan ada putaran masuk. Nah itu Ya. kan putaran kadang dipegang pakai tangan itu loh bro. Nah kalau rekomendasi saya sih kalau bisa pengunjung ataupun siapa yang datang dikasih sarung tangan bro yang portable tuh loh, sarung tangan. Jadi kan nanti mereka kan megang itu, kan masukan ya bro ya, enggak apa-apa ya, masukan ya. Kan jadi kan kita aman untuk pengunjungnya aman juga nanti pustakawannya juga aman tuh karena kalau putaran itu kan berarti kita megang handlingnya terus. Kalau pintu depan kan bisa dibuka menggunakan siku. Tapi kalau yang handling itu kan pasti menggunakan tangan itu ya. Untuk putaran di sebelah front office itu ya. Itu aja mas bro. Hah? Gak perlu pegang. Dia orang pakai minggu, bokong aja mas bro. Ya kemarin saya coba pakai tangan soalnya agak rendah tuh. Jadi bokong saya kan agak tinggi, agak montok, jadi tidak begitu muat itu jadinya. Jadi pakai tangan kemarin agak rendah soalnya. Ya hanya masuknya terus kan kalau pengunjung datang masuk ke pintu tadi itu yang muter, kalau mereka menggunakan sarung tangan yang portable itu kan pada saat mereka pelayanan misalnya ngambil buku atau diberikan buku, buka buku, itu kan mereka kan jadi tangan mereka tidak bersentuhan langsung dengan buku yang ada di perpus. Jadi nanti kuman-kuman atau virus yang ada di tangan mereka itu tidak ke buku dan soalnya kan nanti habis itu nanti pustakawan kan akan membersihkan bukunya lagi tuh. Akan melihat dan mengecek. Nah, daripada nanti ada apa-apa kita kan harus preventif ya. Jadi kalau pakai sarung tangan yang portable bagi tamu ataupun pengunjung itu kan mungkin lebih baik lah. Tapi yang anggarannya sekondi ya. Ya ini kan preventif ya, jangan sampai semuanya maksudnya ya mencegah lebih baik kan daripada mengobati. Terus kita masuk ke dalam, kalau untuk kita untuk duduk-duduk ataupun ada 2 ya, satu yang lesehan di depan TV kalau nggak salah, sama di belakang itu ada yang pakai meja ya bro ya, kalau nggak salah ya. Ada 2 ya tempat duduknya pembaca ya. Iya. Ada yang pakai meja sama yang lesehan ya kalau nggak salah. Iya betul. Nah itu untuk yang di bawah itu lesehan mungkin terlalu deket mungkin jaraknya itu bro antar tiap orang kemarin coba kita lihat. Coba maksudnya nanti dilihat lagi untuk protokolnya seperti apa untuk setiap orang kan agak ramai berkumpul kemarin. Ya, agak itu ramai berkumpul. Beri tanda jarak. Jadi 1 meja untuk 1 orang misal. Ya. Nah, jadi kan maksimal pengunjung kan ada 10. Oh, ya. Udah dibatasi 10 berarti. Oh, bagus sekali perpustakaan Unimus berarti ya. Hebat Mas Bro. Itu 10 termasuk pustakawannya? Enggak? Iya. Hanya pengunjung aja? Termasuk pustakawan. Oh, termasuk pustakawan. Berarti pengunjungnya ada berapa itu nanti yang dibolehkan? Ya, kira-kira kalau kita anggap itu meja sudah penuh, kita stop, nunggu 2 jam. Jadi per hari mungkin durasi 2 jam. Misal 2 jam pengunjung diusir berarti? 2 jam pengunjung diusir? Iya, gantian. Oh, gantian. Ya. Dari petugas depan kan sudah memberi apa-apa. Ya bagus lah berarti. Udah protokolnya udah sangat diterapkan. Berarti kalau misalnya untuk semua yang lihat hari ini ya mungkin ataupun yang besok lihat video ini berarti sudah sangat aman untuk melihat
koleksi buku yang ada di perpustakaan Unimus dengan protokol yang sudah diterapkan di perpustakaan berarti kan. Untuk dari segi safety-nya, dari segi K3 juga sudah aman. Di dalam juga udah ada APAR, cuman mungkin nanti isi dari APAR-nya aja yang harus kita koreksi nanti. Itu kan di sana banyak kertas ya. Banyak kertas-kertas atau buku kan isinya kertas, mungkin nanti bukan lagi pakai APAR yang manual, nanti pakai yang Fire Pro yang di atas. Mungkin ya nanti nggak tahu anggarnya nanti dari mana. Jadi kalau misalnya dia ada kebakaran sedikit, ada panas, itu nanti dia pecah di atas dan langsung mengambil panas yang ada di api tersebut. Jadi tidak mengganggu kertas ataupun buku yang ada di perpus. Nanti yaitu sistem proteksi kebakarannya aja sih yang aktif nanti yang ada di perpus mungkin bisa kita apa ya kita ajukan lah mungkin bareng-bareng dari segi safety-nya sama dari segi perpusnya. Karena kan itu investasi ya jangka panjang perpustakaan itu buku. Daripada nanti kita amit-amit lah terjadi kebakaran dikit, nanti hangus semua, kita semprot pakai APAR, bukunya rusak semua, nggak bisa diperbaikan eman-eman. Lebih baik kita mengeluarkan modal agak banyak sedikit, tapi apa namanya pada saat terjadi keadaan darurat itu kita bisa men-save ataupun melindungi buku-buku koleksi yang ada di perpustakaan. Toilet juga di dalam ada, di luar ada ya bagus lah, standarnya udah oke, jaga jarak sudah oke. Cuman mungkin yang mau saya tanyakan bro, malah saya yang bertanya nih bro. Di perpus itu kan ada rak yang tinggi itu ya, raknya kan tinggi-tinggi nggih? Ya. Nah itu yang ngambil bukunya itu pustakawan apa dari pengunjung ya? Dari pengunjung Mas Bro. Oh dari pengunjung. Kalau dari pengunjung itu kan kadang kalau misalnya saya memposisikan tinggi saya cuma 155 cm ya. Kalau kemarin saya coba menggapai ke yang atas yang mau saya ambil, itu nggak nyampe bro. Mungkin itu kan bagian dari K3 juga namanya ergonomi ya, kesesuaian bentuk tubuh dengan alat yang kita gunakan. Jadi mungkin ditambahi apa ya kayak Tangga. pancian ya bahasa pancian atau apa Dingklik, untuk Mas. dia naik di situ. Dingklik masuk mas bro. Nah, dia ada dingklik atau apa kan bisa masuk di situ untuk dia naik untuk mengambil buku yang ada di situ. Takutnya kan nanti kalau yang mohon maaf yang dikasih anugerah badannya lebih kecil sedikit kan kalau dia ngambil maksa sambil jinjit itu kan bisa jatuh semua bukunya dan nimpa dia itu kan juga bahaya juga bro. Iya, Itu juga bahaya. masukan bagus Mas Bro. Oke, ya kudu bagus. Dan ini kuliah ini masih libur Mas Bro. Perkuliahan masih Kuliah libur. tetap jalan, kita kuliah online, kita tetap jalan kuliah. Ya. Monggo tadi mungkin itu aja dari saya Mas Bro untuk apa? Ya Dingklik itu dari Mas Yobi itu. Dingklik, bener Dingklik namanya. Itu Terima Mas kasih Mas Yobi. Yogi itu tertawa, kepeknya itu keluar tertawa dia. Oh gitu ya. Iya kata Mas Yobi. Ini jadi dheweke ngelawak apa ya, Bro? Campur aduk. Ya, Ya, mohon. kalau dari segi safety ya seperti itu. Maksudnya K3 yang diterapkan di Perpus itu sudah sangat-sangat baik karena ya dengan tanda kutip itu kan karena gedung baru ya. Jadi semua peralatan dulu pada saat pembangunan kan pasti dilengkapi semua. Dari segi proteksi aktif maupun pasifnya, tembok semuanya juga struktur bangunan juga sudah siap memang untuk Perpus. Cuman ya itu mungkin ada aturan-aturan yang harus kita kita penuhi lagi mungkin di sana. Mungkin di sana juga perlu ditambahkan di sana ada pustakawan yang perempuan ya. Ada Ya. pustakawan yang perempuan kan insya Allah mereka juga akan hamil nanti ataupun menyusui diberikanlah sedikit space untuk apa ya kayak ruang ASI untuk mereka itu kan juga salah satu kewajiban dari suatu industri ya. Misalnya ini industrinya berarti perpustakaan untuk space untuk para ibu ini untuk mereka memerah ASI-nya di sana. Tapi jumbo inte Aku benci pikiranku Mas Bro. Nah, iya kan Dani kok. Sama itu Mas Bro, kita kan juga di kerjaan di pustakawan itu kan kebanyakan duduk nggih. Di komputer beberapa itu kan banyak yang duduk di komputer, di depan layar itu kan mereka harus senggangannya itu ya 2 jam sekali itu selama 10 menit peragangan Mas Bro. Peragangan. Jadi biar tulang belakangnya sama punggung-punggungnya itu apa ya tidak terlalu kram dan lain nanti bisa menyebabkan penyakit akibat kerja kalau di tempat kami namanya Mas Bro. Jadi itu bagian dari ergonomi. Terus kemarin, halo bro? Sebentar Mas Bro. Oh, kendala teknis. Iya Mas Bro. Nah. Oh ini Pak Selamat mengkonfirmasi bro.
sudah ada dingklik siap pakai nih. Kok kayak mudeng toh, Bos? Eh, Diinklik mungkin diumpetkan Mas Bro sama Oh, diumpetkan. Oh, lah ini. Itu Pak Selamat tuh udah. Makasih Pak Selamat sudah dikonfirmasi Pak Selamat. Saya nggak lihat soalnya kemarin. Nah, kita masih. Sudah ada dingklik siap pakai kata Pak Selamat itu. Ya terus ya itu Mas Bro kalau bisa nanti saran dari saya untuk apa ya peningkatan kesehatan kerja di perkantoran ya salah satunya di perpus itu ya adanya aktivitas fisik kita peregangan eh, peregangan apa ya setiap 2 jam sekali itu selama 10 menitan lah Mas Bro. Jadi biar dia berdiri nanti ada gerak-gerakan itu udah ada di peraturannya nanti akan tak share gerakan apa yang biasanya dilakukan untuk peregangan Mas Bro. Oke, Mas. Ini untuk siapa tahu ada mahasiswi Pak Diki nih yang mau bertanya, mumpung ini Pak dosen ganteng ini online ini. Manis bukan ganteng. Oh, Iya toh. Ora ganteng aku. Diumpetkan. Kayak MC ne usrek-usrek kayak. Jadi Mas Yobi kayak. nah, ini Mas Bro, ada pertanyaan Mas Bro. Kalau Adakah angel-angel tak pateni lo, ujung angel-angel lo pertanyaannya. apa sih Pak Teni Mas? Ya ini ada pertanyaan yang sudah masuk DM lewat DM nih. Adakah undang-undang yang mengatur mengenai K3? Sepengetahuan Mas Bro aja. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Yo banyak Mas Bro, undang-undang tentang K3. Yang paling apa ya, buyutnya kami itu di K3 itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Itu kakek buyut kami. Jadi hampir semua peraturan itu mengacu kepada itu, Undang-Undang Keselamatan Kerja. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Jadi tapi khusus untuk perkantoran itu ada peraturan dari Kementerian Kesehatan Mas Bro, nomor 48 tahun 2016. Jadi itu tentang syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja di kantoran. Jadi khusus di perkantoran. Jadi ada syaratnya nanti dari keselamatan yang seperti apa, dari kesehatan kerjanya seperti apa. Jadi udah ada syaratnya yang tadi saya bilang tadi salah satunya adalah pemberian apa tadi ruang ASI itu salah satu bentuk peningkatan kesehatan kerja di perkantoran. Menurut itu di pasal 16 kalau nggak salah, khusus untuk kesehatan kerja. Itu penyediaan ASI, ada aktivitas fisik tadi, peregangan 2 jam sekali selama 10 sampai 15 menit. Terus ada juga peningkatan pengetahuan kesehatan kerja. Salah satunya forum kita sekarang ini. Jadi ini salah satu forum untuk peningkatan pengetahuan kesehatan kerja pada para pustakawan. Seperti tadi kan harus ada peregangan, ada apa yang tadi dan lain-lain. Jaga jarak itu kan salah satu peningkatan kesehatan kerja berdasarkan peraturan tadi Permenkes tahun 44 nomor 48 tahun 2016 tadi. Terus ada juga pemberdayaan tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Nah, itu kan di Perpus sudah ada wastafel, sudah ada jam makan siang juga ndak makan di ruangan masing-masing tapi di kantin dan itu kan juga salah satu perilaku hidup bersih dan sehat. Atau ndak ada juga yang kencing sembarangan di sana toh? Pasti di apa namanya di toilet masing-masing kan? Cowok sendiri, cewek sendiri. Nah, jangan Itu kan gabung. salah satu pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di sana. Mungkin juga saya lihat kemarin beberapa kuku pustakawan juga di tangannya untuk kuku jari tangan itu juga semuanya rata-rata pendek semua dan ya bersih lah. Berarti kan itu juga salah satu pembudayaan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Terus ada juga itu di pasal tadi yang di pasal 16 ya, Bro. Pasal 16 ada juga di pasal 14 itu ayat 3 tentang manajemen keselamatan dan kebakaran gedung yang tak sampaikan tadi. Jadi ada aparnya, apar itu alat pemadam api ringan yang saya bilang tadi. Kalau emang di sana banyak perempuan, sebaiknya yang tabungnya yang 3 kiloan aja, biar semua orang bisa menggunakan. Dan pustakawan juga nanti mungkin kita bisa kolaborasi antara K3 FKM Unimus dengan pustakawan untuk belajar penggunaan apar dan hidran mungkin. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan pada saat entah kapan, kan nanti pustakawan bisa langsung mengambil tindakan, mengambil apa dan menyemprotkannya ke sumber apinya tersebut mungkin nanti. Ya nanti untuk next lah ke depan kita bikin project untuk pelatihan ataupun
ya bukan pelatihan lah, ya sharing lah tentang penggunaan APAR dan hidran yang ada di lingkungan perpustakaan. Ada juga sistem alarm kebakaran, bro. Kalau yang di gedung baru itu kan ada itu di atas tuh alarm kebakaran. Cuma saya nggak tahu itu nyala apa enggak itu. Tapi mudah-mudahan nyala ya karena gedung baru. Ada juga hidran, ada di sana udah ada hidrannya yang box warna merah tulisan hidran itu, atau ada pipa tegaknya juga di bagian depan pintu depan itu udah ada. Terus sprinkle itu kayak mulut tikus tuh, bro. Mulut tikus kayak gini ya, mengkang di atas yang menyemburkan air tuh, kalau ada panen nanti dia ada air nanti keluar dari sana. Ya kayak sprinkle itu kayak yang nyiram tanaman itu loh, bro, yang tidur. Itu kalau yang sprinkle tanaman, tanpa halaman. Ada juga sprinkle yang dari atas, yang dari atap. Ternit atas tuh loh, sorry. Nah, itu ada juga, udah ada kan di sana, sama pengendali asap juga ada di sana. Ya mungkin itu ya sedikit tentang, oh ada juga tadi yang tentang toilet, bro. Pengaturan toilet itu juga salah satu masuk K3 itu keputusan Menteri Kesehatan nomor berapa ya, lupa aku. 1405 kalau nggak, 1405 tahun 2002. Itu juga ada pengaturan toilet antara laki-laki, jadi dihitung dari jumlah karyawan yang ada di sana, berapa laki-lakinya, kebutuhan toiletnya berapa. Mungkin nanti juga bisa dilihat kira-kira sehari itu kunjungan untuk perpustakaan itu berapa. Jadi kita bisa merange toilet yang ada di perpus itu sudah cukup apa enggak untuk kebutuhan dari para pengunjung nantinya. Ini Mas Bro, Telepon, bro. saya mau menanggapi ini, ada pertanyaan. Di perpustakaan telah menerapkan 5R. Coba meneh Mas Bro, 5R. Wah, 5R. mudeng aku itu. 5R, ringkas, rapi, resik, Iya, rapat, terus? rajin. Sudah tuh Mas Bro. Beres tuh. Iya, kalau itu sudah. Tapi yang jadi masalah itu di rajin poin 5R, 5 yang terakhir itu, bro. 5RR yang terakhir. Kalau ringkas mungkin oke lah. Perpus sudah ringkas ya semuanya. Sudah ringkas, sudah ditata, rapi, sudah dibikin rapi, sudah resik, sudah dirawat. Cuman rajinnya itu, membudayakan budaya rajin itu yang agak sulit. Membudayakan misalnya, ya kayak mahasiswa sudah kita edukasi bahwa kalau ngambil ditaruh lagi, kalau ini. Nah mereka kalau hari pertama ya oke lah, mereka pertama kali oh iya masukin. Tapi untuk hari kedua, ketiga, dan keempat itu mungkin agak susah. Nah itu 5R yang sulit itu ada di bagian terakhir, di bagian rajin. Begitu juga, saya nggak tahu ya pustakawan seperti apa ya, misalnya sudah ada penempatan misalnya untuk gelas, ini taruh di sini misalnya, pustakawan yang namanya Fatur misalnya ini saya nggak tahu namanya siapa aja pustakawan, misalnya Fatur, itu udah tahu gelas itu ditempatkan di sini, di side yang bagian sini. Nah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga tetap di sini. Hari keempat, kelima belum tentu taruh di sini. Bisa aja, sesok lah naruh di sana. Besok aja taruh di sana. Jadi ada poin dari 5R itu yang paling sulit itu adalah bagian rajin. Jadi membiasakan sesuatu itu ditaruh di tempatnya. Sangar tuh aku, bro. Udik ini luar biasa ternyata. Mendalami banget. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Ini ada pertanyaan lagi. KTK diterapkan dimulai dari personal. Misal berinteraksi di depan komputer. Nah, ini prosedur di depan komputer K3 ini gimana, Mas? Ya sebaiknya kalau K3 itu jangan manusianya yang mengikutin dari pribadinya yang mengikutin dari situasi yang ada di perpus. Tapi mohon maaf ya, kepala perpus yang harus membuat aturan dulu, membuat SOP yang jelas bahwa misalnya penggunaan komputer itu di meja. Kalau kami bilangnya meja kerja itu adalah stasiun kerja. Jadi stasiun kerja kita itu ada namanya seperti ini. Tangan kita itu seperti ini, lurus. Nah, yang paling terdekat itu berarti yang bagian primer. Itu bagian bagian yang dimana itu adalah barang-barang yang sering kita ambil atau kita gunakan. Ada juga yang sekunder sama tersier itu berarti barang yang paling jauh yang kita ambil. Barang yang kita ambil yang paling jauh. Ya kalau jarak ya seperti biasa lah 30 sentian dari antara mata dengan monitor. Nah, cuman yang jadi masalah itu adalah kalau kita duduk, kita semua orang itu kan tahu ya, duduk itu harus tegak seperti ini ya, ergonomi ya. Mungkin manusia itu teorinya oke lah, harus duduk tegak di depan komputer harus seperti ini. Lurus seperti ini. Mungkin itu bertahan 5 menit pertama, bro. 10 menit kedua akan miring seperti ini. Ceret.
Cret. Begitu kan? Nah itu seharusnya tetap kita sampai akhir. Nah, itu kenapa 2 jam sekali itu harus ada peregangan, bro. 2 jam sekali harus ada peregangan dan peregangan. Dan untuk ini mouse ini kan kadang apa namanya? Kita seperti ini megang mouse. Nah, ini harus rata antara mouse dengan tangan itu harus lurus seperti ini. Jadi mengurangi pergelangan sini tuh ini namanya ada tulang karpal di sini yang akan apa capek nanti. Nah, jadi ini harus lurus antara tangan kita dengan ini, dengan apa mouse yang kita gunakan. Dan jelas jangan sampai monitor kita itu kerendahan atau ketinggian. Apalagi kakinya Mas Bro kemarin itu. Bukan, maksud saya kemarin saya lihat ada salah satu apa namanya siapa nih? Pustakawan. Itu kaki bawahnya itu nggak nyaman sekali dia duduk, nggak ada pancian atau apa itu kemarin itu. Nah itu kan apa karena banyak barang dan lain-lain, itu mungkin juga harus disingkirkan biar dia ada space untuk duduk yang nyaman. Karena kalau di kami itu ada namanya ergonomi yang saya bilang tadi, kesesuaian bentuk tubuh dengan alat yang digunakan ataupun dengan stasiun kerja yang dia gunakan. Kayak gitu, bro. Oke, sebentar nih ada pertanyaan lagi. Penting. Nah, yang belum ada itu bro, apa? Pegangan tangan yang di sini, bro. Apa namanya? Kursi itu kan ada sampingannya itu loh. Apa ini? Penopang siku itu loh. Kan hampir semua kursi yang ada di mana? Di perpus itu kan nggak ada penopang tangan ya, yang kiri kanan itu loh. Yang kiri yang jelas kayak. Nah, itu salah satu juga untuk mengurangi efek lelah dari tubuh, bro. Jadi, yang jelas sih. Jadi kayak gini, bro. Nah, kayak gini. Kuliah itu loh. Iya, kayak kursi kuliah itu. Jadi tangan kita ini lurus. Ini mouse misalnya mouse. Nah, ini lurus seperti ini mouse-nya. Nah, ini di sini bagian sini nih yang gerak. Ini harus ada penopang harusnya. Biar apa? Dia tidak lelah. Kalau kayak gini kan kadang kita gini. Nah, bengkok kan? Kadang kita gini. Nah, itu juga salah satu faktor dari bagian dari ergonomi, bro. Pertanyaannya akeh man ki. Ki mahasiswa aku kabeh njaluk ki. Sing takon. Sudah rindu dengan Pak Diki ini. Rindu sama Abi Manis ki. Sudah 1/2 jam ternyata. Sudah lama ternyata. Iya. Itu kan kita tadi aplikasi. Wah, ini ada Kang Faruk bertanya kembali ke topik fire proteksi aktif, Pak. Ya, nanti kita bikin IG channel, Mas. Kayak siapa ini? Kayak perpustakaan, Mas. Membahas khusus untuk fire proteksi aktif. Tak tanggapi pertanyaannya apa-apa ya? Langsung aja, Mas Bro. Bagus. Oke. Aman, Mas Faruk. Nanti kita bikin IG live nanti. Khusus membahas tentang proteksi aktif nanti. Khusus api nanti kebakaran. Mas Armanto Abbas Noreng. Iki kucing garong iki. Apa ada berapa? Apakah sudah sesuai dengan ukuran ruangan perpus? Sudah sekali. Perpus itu sangat bagus itu untuk apa nih? Sudah bagus, sudah aman. Sudah bagus Mas Armanto. Nanti bisa dicek di perpus yang baru itu di gedung apa ya jenengnya? GKB. Gedung kuliah bersama Mas Armanto di lantai 1. Minta closing statement. Menyiapkan aplikasi. Kok meneng boy Mas Bro? Jus paneng tuh Mas Bro? Kalau apar nih Mas Bro. Sudah ada apar. Sudah tak jawab tadi. Apar sudah oke, sudah sesuai dengan jumlah ruangan dan jumlah orang yang ada di gedung tersebut. Ya.
Cuman yang jadi masalah mungkin ukurannya Mas Armanto. Terlalu berat Pak, 6 kilogram untuk dibawa para gadis yang ada di perpus. Hmm. Tidak apa ya Pak. Siap semua. Mungkin closing statement atau gimana Mas Bro? Oh, sudah ini berarti. Alhamdulillah. Ihir. Bisa. Malam Jumat Kliwon. Asik asik. Oke, closing statement ya. Kalau dari saya pribadi, perpustakaan Unimus itu sudah cukup layak untuk didatangi oleh pengunjung lagi. Cuman dengan batasan yaitu jumlah pengunjung yang sudah dibatasi tadi sudah oke. Untuk dari segi safety itu sudah sangat-sangat baik. Dari segi proteksi aktifnya sudah juga oke. Dari segi proteksi pasifnya juga rancangan dari awal juga emang sudah dipikirkan matang itu untuk gedung perpustakaan. Cuman ya itu tadi mungkin untuk sprinkle di atas itu lebih nanti kita koordinasikan lagi apa ya isi dari aparnya dari apa yang cocok untuk kalau emang itu di sana adalah buku kertas isinya di sana dan juga pelatihan ataupun nanti sharing kita penggunaan apar dan juga hidran bagi pustakawan nanti bisa kolaborasi dengan kami yang ada di K3 FKM Unimus. Mungkin itu aja Mas Bro dari saya. Gitu aja. Oke Mas Bro, nanti saya kirim konsumsi. Terima kasih untuk yang ini. Karena waktu sudah 5 menit Menunjukkan pukul jam 12 malam ya. Ini sudah hampir 45 menit kita akhiri. Oh, itu pada marah itu. Sebentar kali ya, cepet deh. Wah, udah ya, Pak. Lah, ini saya disuruh selesai oh, no, dari Pak Faternya. Piye iki? Ya, ini soalnya ini otomatis Mas Bro. Nanti sudah Oh, otomatis ya. nah, kalau pengen lama nanti Mas Bro juga live sendiri Mas Bro. Nanti buka lapak sendiri Mas Bro. Oke, terima kasih Perpus, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan transfer ilmunya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki cara matene piye?